Untuk strippingnya, ini stripping udah kayak mirip transparan tuh, kita zoom. Padahal ini kalau kita lihat secara lebih dekat lagi, kelihatan kan ini bedanya dasarnya. Jadi ini bukan stripping transparan, melainkan stripping biasa yang motifnya ya udah ala-ala transparan gitu. Oke, balik lagi. Video kali ini kita kedatangan PCX lagi. Ini bukan lagi sih, emang kita jarang ngebahas PCX. Bukan jarang, terakhir nge-review PCX tuh nggak tahu, kalau nggak salah sih terakhir itu, ntar gua kasih fotonya aja di belah sini. Itu PCX yang kita terakhir review. Jadi kali ini kita kedatangan lagi PCX. PCX-nya lagi-lagi yang new, yang ala-ala Indonesia, bukan yang CBU punya. Ini gue udah sekitar berapa bulan ya gak review lagi, gak sebulan sih terakhir tuh, nggak tahu kapan gue nge-review lagi yang kayak gini di outdoor lagi. Meskipun sedang ada wabah, makanya gue pakai ini, diginiin aja lah biar enak. Tapi nggak enak sih ngomongnya, suaranya takut nggak kedengar ya. Jadi sekarang kita masuk ke video utamanya, let's go. Oke, jadi buat penampakannya kayak gini. Ini gue udah rindu ya bikin video kayak gini. Biasanya gue video itu di rumah, kalau enggak cuma ngerekam doang terus ngasih suaranya di rumah. Tapi kalau ini gue ngomong lagi di outdoor, semoga aja suaranya jelas. Ini adalah PCX, PCX-nya PCX ala Indonesia punya. Ini tahunnya nggak tahu tahun berapa, nggak ada plat nomor soalnya. Oh, ini ada nih, PCX-nya tahun 2016. Kalau gue lihat tadi 19 sih, 19 kalau di sininya ya. Ini kalian bisa lihat untuk strippingnya, ini stripping udah kayak mirip transparan tuh, kita zoom. Padahal ini kalau kita lihat secara lebih dekat lagi, kelihatan kan ini bedanya dasarnya. Jadi ini bukan stripping transparan, melainkan stripping biasa yang motifnya ya udah ala-ala transparan gitu. Sumpah gue kangen bikin video kayak gini. Yuk kita lanjut lagi ke motornya. Ini PCX-nya udah ala-ala Tailux sih. Dari velg kelihatan pakai velg yang kecil, jari-jari 17, ban yang tipis-tipis. Kalau untuk konsep sih ya relatif lah, ini buat dipakai harian kok sama orangnya. Nanti kalau mau follow Instagram pemiliknya bisa mampir ke kolom deskripsi aja, atau kalian kepo soal foto-foto motor yang lainnya. Itu orang nggak jelas begitu. Yuk kita kita bahas dari atas biasa. Kita mulai dari atas ini setang masih original, masih krum kayak gini, masih standar lah intinya lah. Terus saklaran juga masih standar bawaan pabrik. Ini keyless, ini remote-nya mungkin ada di orangnya. Ini ada stiker apa sih namanya, kartun apa lupa gua. Speedometer masih original juga yang digital. Terus dari hand grip ini pakai yang iPad ada list merah gitu, mungkin nyocokin sama yang di sini itu. Masuk sih, kelihatannya bagus. Sama sama air di minyak rem. iPad. Terus dari mas rem ini pakai mas remnya RCS 19 Corsa. RCS 19 kayak gini. Ini kiri kanan udah apa sih sebutannya, hidrolik atau apa sebutannya, lupa ya. Ini mas remnya kiri kanan tabung dua-duanya, soalnya kan PCX itu belakangnya juga pakai kaliper gitu. Ini gua lupa istilahnya, yang penting itulah, kalian juga pasti udah tahu gambarannya kayak gimana. Terus bagian sini, bagian depan ini untuk visor ori, kayaknya ori ya, tapi nggak tahu sih, lupa lagi. Ori sih kayaknya ini. Ada stiker-stiker begini, ini ada stiker toko ini, speed shop gitu. Stiker PCX juga. Ini warna sih kayak, kalau gua lihat ini, gua nggak nanyain sama sekali ya ke pemiliknya ini warna untuk spesifikasi, tapi gua yang rawang sendiri aja. Untuk warna sih ini kayak masih standar, putihnya putih dalar, tapi kalau di video ini kayak masih kinclong gitu. Tapi kalau dilihat secara langsung ini ada banyak kayak goresan-goresan kecil gitu. Apalagi ini nih, sampai ke kelupas warnanya. Terus dari stripping, ini strippingnya pakai stripping apa namanya ya, bukan transparan,
Ya intinya yang udah ala-ala gitu loh, ala yang transparan, padahal ini bukan. Pengakuan dari pemiliknya sih katanya dia beli di online, terus belinya yang transparan ya ordernya, tapi yang datang malah yang beginian katanya. Ya kita nggak tahu kebenarannya kayak gimana. Lampu depan masih ya ori-ori gitu standar. Depan nggak ada apa-apa lagi sih. Mungkin kepaketan pengereman atau dari kaki-kaki depan. Ini pakai kalipernya masih bawaan dealer. Ini Nissin loh bentuknya loh. Ada ketrikannya, ini original Nissinnya, bukan Nissin-Nissinan ini. Bukan Nissin-Nissinan yang biasa dipakai di yang lain, yang putih-putih itu, tapi ini Nissin original bawaan dari motor ini. Udah 2 selang kayak gini sih. Sistemnya gue nggak ngerti juga. Bottom, shock depan masih standar juga. Warna hitam, nggak di repaint juga. Ini kotor sih, bekas pemakaian tadi. Soalnya ini orangnya jauh loh, dari Cipanas arah Puncak sampai ke Cianjur kota. Kalian harus follow Instagramnya aja. Kasihan soalnya udah jauh-jauh ke Cianjur buat pengen di-review. Terus dari yang depan ini mungkin kalau dari dis masih yang pakai yang biasa ini, dis Nissin yang buta biasa. Harga yang kayak gini relatif sih, sekitar paling mahalnya itu 200.000 atau 150.000. Terus dari velgnya kita bahas ya. Velg ini 17, ukuran 17, ringnya pakai Rossi katanya. Tadi gue nanyain ring pakai Rossi, terus spesifikasinya ini gue nggak ngerti juga ya. Ini yang penting atau yang jelas ini trombolnya bukan original. Oke, mungkin kayak gini untuk paketan depan, nggak ada apa-apa lagi. Ini cuaca udah mulai hujan sih. Ini masih jam 12.30 hari bolong sekarang. Ya kita bahas apa lagi nih sekarang. Ini kalau dari depan sih udah kelihatan seksi gitu ya, udah mantep lah pokoknya. Oke, kita balik ke belakang. Ini velg depan ban dulu, gua lupa nih. Dari bannya ini ukurannya berapa ya? Kita lihat dulu, kayaknya sih 50 ya. 50-90 kayaknya. 50-90 nih. Kita ke belakang dulu. Di belakang ini cover knalpot masih standar. Ini cover-coveran semua masih standar, cuma ada sedikit baut stainless Pro Bolt di sini. Semua standar masih pada kotor gitu sih. Ini ada stiker Solihin lagi, stiker yang mata muslim sih itu. Terus di bagian belakang ini ada shock. Ini untuk shock tadi gue nanyain dulu, ini katanya replika Öhlins. Ini yang 2 sistem double shock kayak gini. Udah keren sih, meskipun KW ya, bagus lah kelihatannya, mantep. Untuk harga ini berapa ya? Relatif sih kalau yang double shock, soalnya yang single shock itu harganya sekitar 2,5 sampai 300 ribuan. Tapi yang double shock gak ngerti sih. Di dalamnya ada kayak paketan baut stainless gitu. Ini piringan belakang masih standar, gak ada yang aneh-aneh lagi. Selang rem de belakang standar. Ini sih cocoknya buat daily as, gue sebutnya ya, bukan tailloop tapi pitch daily as. Nanti gue bikin di judul aja. Wiper belakang standar belakang standar, semuanya masih ori. Tapi udah cocok lah untuk ya kayak gini, mantap. Ke sebelah kiri. Ini by the way gue ngasih tahu dulu, untuk part-part body nggak ada yang dicat, nggak ada yang di karbon, jadi semua masih standar dealer. Kalau menurut gue lihat. Kiri ini ada filternya, masih standar juga, cuma dilapisi sama baut-baut ginian. Ini kayak masih baru nih bautnya nih. Kalian bisa liatin, ini bautnya warnanya beda. Ini kinclong banget. Ya kayak gini, mungkin cuma kayak gini aja. Ini velg belakang, bannya ukuran 60-80, yang depan 50-90, jadi beda 1 level tingkat gedenya. Lombonya ini pakai VND ya. Lampu belakang ya tau lah kalian, pitch kayak gini. Ya mungkin cuma kayak gini aja. Kita ke bahas yang terakhir dulu. Oh ini nih ada yang di karbon nih. Satu part aja yang di karbon sama dia. Karbonnya kayak yang udah lama sih. Kita bahas sarung joknya nih. Ini sarung joknya dari pakai Natong. Udah, ini jahitannya rapi sih, bagus, ngepas banget gitu. Natongnya yang kayak gini, ada kayak bendera Thailandnya gitu. Ya mungkin kayak gini aja.
kita mau bikin video test ride motornya juga sama nanti sama Lutfi, yang biar dia yang nyobain motornya. Oke, mungkin cuma kayak gini aja untuk review PCX-nya. Kalau kalian mau ditanyain bisa masuk kolom komentar aja. Ini sih kalau gua lihat konsepnya sih Tailuk Daily As gitu lah. Ini udah azan zuhur juga. Ya, jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Bila ada saran dan kritikan tulis juga di kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin kita akan bikin video test ride setelah review ini tayang.